Karena saya banyak sekali mendengar katanya mereka itu kalau menuju wisata di Malang Selatan ini pulangnya harus pijat. Oh iya. Karena badannya sakit semua. Ya, ini harus betul-betul kita pertimbangkan. Kalau itu menjadi komitmen kita berdua, kita akan memperbaiki semua akses menuju wisata yang ada di Bogor. Dan bagaimanapun, pertama, inilah akses jalan menuju wisata ini harus baik, harus bagus. Itu menjadi komitmen kami berdua. Seluruh kabupaten ya, jadi di selatan aksesnya adalah untuk keunggulan pantai kita yang luar biasa. Di barat, timur, utara itu perbukitan kita yang luar biasa. Itu kita tawarkan semua. Dan itu tentu ya infrastruktur memang menjadi sekolah prioritas. Terutama akses wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di wabarakatuh. podcast Teguh Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Yang kali ini kita kedatangan dua calon Bupati Malang, Abah Gunawan dan Dr. Umar. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini Sehat luar apa? biasa. Siap. Ini Abah Gunawan ini kesini 3 bulan yang lalu ya. Waktu itu beliau bercerita tentang keadaan orang tuanya yang miskin dan lain-lain. Nah, tapi kita sekarang akan membahas lebih ke depan, kira-kira rencana ke depan. Ini dulu 3 bulan lalu dengan sekarang dredegnya lebih dredeg mana, Bah? Alhamdulillah. Sampai saat ini saya semakin tenang pikiran. Oh, kok gitu, Pak? Kenapa, Pak? Iya, karena saya saya harus belajar menata hati ini. Jangan sampai saya ini punya ambisi egois supaya saya bisa jadi bupati. Itu tidak dengan ambisi, tapi semata-mata tentunya saya ingin melaksanakan kewajiban saya sebagai masyarakat yang diinginkan oleh banyak orang untuk mencalonkan bupati. Inilah yang tentunya akan saya laksanakan supaya bisa terwujud keinginan mereka. Dan tentunya itu harus saya tetap bisa menata hati saya tetap dingin, tetap pikiran tenang. Kalau nanti tidak tenang, malah saya bisa kemasukan barang yang nggak benar gitu loh. Siap. Ya. Nah, ini ya, dulu kan mencari rekom itu kan sulit mungkin ya. Terbukti cuma 2 calon di Kabupaten Malang. Bahkan dulu awalnya itu incumbent Pak Sanusi itu akan melawan kota kosong itu kan. Ini gimana? Berada di titik ini itu masuk dalam bayangan Abah Gunawan atau enggak? Ya, memang saya merasakan sangat berat untuk memperoleh rekom ini. Jadi semua itu memang takdir dari Allah. Yang akhirnya saya mendapat rekom. Meskipun prosesnya sangat berat. Pertama kali yang saya dapat rekom cuman dari 2 kursi ini, Mas. 2 kursi itu pun masih dihadang. Masih Dihadang maksudnya gimana itu, Pak? Itu dari pengurus partai diteleponin. Jangan keburu memberi rekom, jangan keburu memberi rekom. Nah itu kan kayak gitu ya. Iya, jadi awalnya kita ini dikomunikasikan malah oleh Golkar, dirijennya Golkar. Rencananya Golkar yang sudah cepat sepakat itu dengan Hanura. Tapi Golkar 8, Hanura 1 kan 9. Padahal butuhnya 10. Akhirnya kepingin gaet Demokrat. Sudah waktunya diperkirakan Golkar duluan. Jauh hari Rabu begitu, Jumatnya Demokrat Hanura. Hari Senin sebelum Rabu, Ketua Golkar mengundurkan diri. Oh, Erlangga. Iya, betul. Nah, terus jadwal yang 2 partai itu sudah pasti, sehingga kita tidak bisa menunda. Ya wis 2 partai itu. Tapi berangkat mulai dari rumah sampai ke sana, namanya intervensi pada kedua partai itu.
Oh gitu. Jangan diberikan. Tapi orangnya di sebelah kita sudah kadung ke Jakarta Pak ya. Iya. Dalam pesawat. Ya apa ini? Berikan gitu kita. Itu dari kubu sebelah ya. Iya, kubu sebelah jangan berikan. Tanya kita di sebelah kursi, berikan saja. Bahkan saya itu diundang ke DPD dengan waktu yang bersamaan. Saat saya dipanggil untuk menerima rekom, tapi saya dipanggil DPD. Pagi itu ada undangan untuk DPD. Ada oknum DPD memang sengaja untuk dipanggil. Gimana supaya saya tidak bisa menerima rekom itu. Dan ya saya sampaikan, mohon maaf, saya harus menerima rekom ke Jakarta. Saya mohon maaf tidak bisa menghadiri panggilan tersebut. Oh, DPD dari partai yang sama. Ya, partai beliau. Dari partai beliau. Kalau itu entah mau mempromosikan memberi PHP di partai beliau untuk nanti dapat rekon atau untuk mengintimidasi, kita nggak tahu. Apa juga nanya-nanya ini ada apa ini kok tiba-tiba bang. Siap. Oke, jadi dan ada keputusan ini ya agak melegakan ya Pak, keputusan MK terbaru yang cuma berapa persen itu? 6%. 6,5% itu berarti 3,75 kursi. Jadi 3 kursi ditambah ini dipotong. Iya. Jadi meskipun keadaan keputusan itu tetap bisa berlayar ya dengan komposisi yang sekarang gitu. Bisa. Jadi 4 partai sebetulnya udah bisa. Dan 4 kursi udah bisa. Artinya waktu itu yang kita terima kan Hanura, Demokrat, PKS. Itu udah berangkat. Kita udah sepakat. Ternyata alhamdulillah meskipun Golkar ini juga udah diintervensi luar biasa, akhirnya Golkar ini tetap merekom kita. Oke, kalau pertemuan Dr. Umar sama Abang Gun ini gimana? Itu ketika yang mempertemukan siapa gitu? Atau gimana ceritanya itu singkat? Antara kenapa Dr. Gun memilih Dr. Umar atau sebaliknya? Gimana? Ya, kalau saya sendiri ini sebetulnya yang saya sampaikan ke tim saya, itu saya sampaikan begini. Pokoknya saya tolong wakil saya itu dari NU. Jadi tim lah yang kemudian menggodok dan ketemulah dengan Dr. Umar. Dan itu pun saya tidak kepikiran waktu itu kalau Dr. Umar. Jadi tidak kepikiran. Tahu-tahu Dr. Umar tambah cocok saya. Karena beliau malah ketua PJNU. Iya, malah cocok gitu ya. Kalau ini kemarin kan ada tulisan itu Abang Gun orang baik kira-kira gitu ya. Nah, itu kalau Dr. Umar kenal nggak sebelumnya dengan Abang Gun ini? Ya, beliau DPRD provinsi 2 periode. Jelas kenal. Sebelum itu pun beliau itu dulu terkenal konglomeratnya Ansor gitu. Oh gitu. Jadi masih muda, beliau itu pengusaha. Itu jadi kita waktu dengan ketua Ansor sering nyumbang apa atau gimana? Kiprahnya sudah apa ya? Istilahnya membuat kagum setengah silo begitu. Oh, ada tokoh di Gondang Legi dan berkenan bergabung di Ansor, ternyata sudah punya showroom. Oh, gitu. Sudah. Dan itu di kami di Ansor langka untuk talenta pengusaha, entrepreneur begitu. Cuma waktu itu saya belum sempat ketemu, hanya kita bahas di teman-teman. Oh, Abang Gunawan ternyata di Ansor Gondang Legi. Gitu. Saya ketemunya ketika beliau sudah jadi bendara NU. Saya masih Ansor itu. Saya masih Ansor, beliau bendara NU. Gitu. Dan beliau infonya yang ini ya, yang kantor Ansor Gondang Legi itu. Iya, betul. Betul. Pribadi atau apa itu, Pak? Enggak, pribadi itu. Oh, pribadi. Jadi pribadi, karena saya pingin antara kantor NU dengan kantornya Ansor ini dipisahkan. Ya, sehingga kemudian kita musyawarahkan untuk kita bangun kantor Ansor di depan kantor MPC NU Gondang Legi. Itu kenang-kenangan saya saat saya menjadi ketua Banser
tahun 99 sampai 2004. Oh, itu Ya. beli atau waktu itu punya Abah sendiri? Dia tanah punya MBC, NU. Saya cuma membangun Oh, aja. membangun. Ya, membangunkan. Ya. Oke, kita kembali ke tema pilkada. Nah itu kan kemarin ada kutipan menarik dari Abah Gun itu gajah melawan semut. Nah ini gajah melawan semut secara kursi aja ini jomplang ya, 32 kursi dan 12 kursi di sini ya, 12 kursi. Nah itu dan juga yang ngering beri sedap itu survei LSI di Agustus kalau nggak salah itu 64% kalau Pak Sanusi gabung dengan Bu Latifah. Nah itu 64%. Nah itu apa nggak derdek, apa nggak ngeri Pak ada gajah seperti itu? Saya ini orangnya tidak pernah istilahnya grogi karena jiwa saya jiwa petarung. Saya ini berangkat usaha juga karena punya jiwa petarung. Sehingga meskipun ada istilah gajah ya katanya orang-orang gajah, tapi saya merasa saya ini semut, tapi tidak apa-apa kalau semutnya banyak. Semutnya itu nanti terjadi dari masyarakat. Kita lawan gajahnya ini. Jadi survei ini kan masih sementara, tapi saya yakin dengan munculnya saya, karena waktu itu kan dari incumbent ini udah sering menyampaikan bahwa mereka akan menjadi calon tunggal, sehingga lumrah kalau mereka ini dikerubuti oleh orang-orang kuat di belakang mereka, sehingga itulah yang kita anggap gajah. Kalau kita betulnya ya meskipun gajah kita tidak khawatir lah, karena saya yakin suara rakyat ini, semut-semut ini nanti yang akan berpihak kepada semut juga, tidak akan berpihak kepada gajah. Jadi 64 itu karena perbandingan kursi. Mereka kursi 38 dari 50 kursi, kami 12. Kalau dihitung kursi itu memang ya malah sebenarnya bukan 64, 76. Itu nggak 64 ini survei LSI sebelum LSI. Popularitas atau elektabilitas? Elektabilitas itu saya baca di media. Siap. Nah itu belum ada kursi. Siap. Tapi ini kan unggulnya kalau di sana LSI menang, kalau di sini kan Abang Gun sama Dr. Rumah kan menang di semua polling Instagram. Kira-kira gitu. Ya. Nah ini kalau Dr. Rumah nggak ngeri ya. Dr. Rumah kan sudah meletakkan ASN-nya, jadi pengorbanannya kan nggak main-main kan sebenarnya. Jadi sudah resign dari ASN, sehingga kalau kalah kan nganggur ini. Nah, ini gimana Pak? Sebenarnya karena kita punya survei sendiri yang sudah dilakukan konkret. Itu tidak seperti yang LSI itu. Gimana surveinya? Jadi surveinya tidak seperti itu. Survei kita incumbent itu hanya 36, ya Pak? 36. Kalau jauh di bawah 50. Jadi analisanya kalau 36 mudah sekali dikejar. Popularitasnya tinggi, elektabilitasnya hanya 36. Jadi antara keterkenalannya di masyarakat dengan masyarakat memilih, kesenjangannya tinggi. Ya itu, ada sesuatu. Analisanya begitu, ada sesuatu. Kenapa orang kenal tapi nggak milih gitu kan? Itu antara lain itu. Nah itu yang membuat kita silahkanlah LSI seperti itu. Kita punya survei sendiri dan kemungkinan potensi untuk mengejarnya sangat bisa. Itu kan cuma 2 bulan ya, tinggal 2 bulan 10 hari. Itu cukup waktunya untuk mengejar. Justru dengan survei kayak gitu membuat kita tambah semangat. Survei kayak gitu itu adalah untuk memicu kita gitu loh. Meskipun saya yakin bahwa apa yang disurvei LSI itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ya karena kita ini sudah mengalami kebuntuan-kebuntuan di awal, kemudian lolos. Itu juga menjadi sinyal bagi kita. Insya Allah kita diberi jalan. Pertama mematahkan bumbung kosong, kotak kosong, ya Pak.
begitu kita diberi rekom, walaupun hanya oleh Demokrat yang 1 kursi, Hanura 1 kursi, gaungnya di masyarakat sudah viral seperti itu. Respon positifnya kan tinggi sekali. Itu baru 2 kursi loh itu ya. Nah ini bagaimana nanti kelanjutannya ini? Itu yang membuat kami, insya Allah sepertinya ada peluang. Padang ini. Siap. Iya. Jadi ketakutan nggak ada ya? Khawatir, ketakutan itu nggak ada dokter? Nggak ada. Apalagi sudah desain dari ASN, nggak ya? Nggak ada sih. Ketakutan seperti itu tidak ada. Malah yang ada itu keyakinan bahwa antusiasme penerimaan masyarakat kepada kita itu begitu tinggi. Namun demikian kita menyadari objektivitas mereka kuat. Tentu keyakinan kita punya peluang besar ini harus diimbangi kerja keras. Sinyal-sinyal langit ini harus dipadukan dengan bumi. Maka ya sudah, desa 378 ditambah 12 kelurahan di Kabupaten Malang ini harus kita berbagi dengan kita semua sapa masyarakat. Kita tawarkan track record kita, jejak digital, jejak apapun masa lalu apa Gunawan. Orang yang humble, memasyarakat, orang baik. Saya baca nggak tulisan itu? Bener nggak tulisan itu? Sangat setuju, sangat setuju. Di samping itu bukan hanya baik, beliau itu unggul, punya keunggulan talenta. Ini yang kita harapkan akan mewarnai Kabupaten Malang. Jiwa-jiwa entrepreneur, jiwa-jiwa inovasi yang kira-kira Gen Z butuhkan itu ada di beliau. Siap. Kita tawarkan rekam jejak, kita tawarkan kepribadian, dan kita tawarkan program-program. 3 aspek itu kita tandingkan. Silahkan masyarakat memilih. Siap tanding ya, nggak hanya siap tandang aja ya, siap tanding. Siap tanding dan siap tandang. Siap, mana gitu. Ini kan berarti target menang itu berapa? Kalau mereka bilang 70%. Saya baca di media itu 70% Abah Sanusi, Bu Latifah. Nah kalau ini di sini kubu ini siap tandang ini berapa persen? Ya kita ndak muluk-muluk ya. Yang penting kita udah 60% udah alhamdulillah. Siap, 50 lebih 51 udah menang. Penting menang ya. 50 lebih setengah enggak apa-apa. Penting menang. Tapi insya Allah banyak bolo-bolo itu memperkirakan 60 kita. Ya. Berarti ada isu calon boneka sama sekali nggak benar ya, katanya ada calon boneka. Iya, itu banyak. Ya memang gitu. Faktor kedekatan saya sama incumbent ini kan memang luar biasa. Jadi sehingga begitu saya muncul itu banyak pertanyaan. Jangan-jangan itu boneka yang supaya kalau boneka kenapa kok dihadang rekom kok enggak boleh sampai turun kan gitu toh. Dihadang. Kalau boneka enggak. Kalau boneka kan dibantu untuk dapat rekom. Dibantu. Gitu. Ini sudah. Ini kita babak belur sendiri kita urusan rekom itu. Nah, dan tentunya kalau itu terus digaungkan, ya udah coblos bonekanya aja. Kan gitu aja toh. Ya, biar nggak bonekanya aja dicoblos kalau memang boneka. Tapi yang jelas kita ini punya punya cita-cita yang berbeda. Kalau saya memang cita-cita saya ini bagi saya ekonomi harus menjadi tujuan saya untuk membangun ekonomi Kabupaten Malang. Samping kesehatan, ekonomi harus kita gerakkan di Kabupaten Malang. Dengan cara apa itu Pak ekonomi ini Pak? Ekonomi akan ini jadi masyarakat yang sejahtera gitu. Caranya dengan cara apa Pak? Jadi kita ini punya potensi di Kabupaten Malang yang berbagai macam. Tentunya itu akan kita petakan di tiap-tiap desa. Itu potensinya dengan tidak sama. Dan permasalahannya juga nggak sama. Lah potensi inilah yang tentunya harus kita pakai untuk menumbuhkan ekonomi berdasarkan potensi di tiap desa. Tentunya itu harus berbasis kebersamaan, gotong royong. Kita akan menyadarkan kepada masyarakat, memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa indahnya kebersamaan, indahnya gotong royong. Kita harus yakin dengan gotong royong ini tidak ada yang tidak mungkin.
Dengan gotong royong, apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Nah itu untuk mensistemkan gotong royong itu dengan cara apa? Mungkin koperasi atau gimana biar ekonomi meningkat tadi itu gimana? Tentunya ada koperasi, ada bentuk paguyuban, ada KUB, kelompok usaha bersama, itu macam-macam. Itu tergantung dari apa yang kita tangani. Kalau itu memang milik desa, bagaimana kayak BUMDes, bagaimana BUMDes ini bisa melibatkan masyarakat berperan untuk ikut saham dan mengawasi pelaksanaan BUMDes ini dengan baik. Nah, ini yang saya harapkan tuh. Kalau itu memang bentuknya kayak produksi lokal, itu bisa kita buat KUB, kelompok usaha bersama yang melibatkan masyarakat juga. Ini yang saya harapkan, kayak suatu daerah yang di situ banyak pohon singkong. Bagaimana pohon singkong itu tidak kita jual secara gelondongan, tapi kita jadikan pohon singkong menjadi sesuatu bahan yang jadi, sehingga hasilnya akan semakin lebih maksimal. Ya. Jadi beliau itu itulah. Jadi talenta entrepreneurnya ini yang membuat beda. Beliau sering di KN gitu ya, niteni niroke nampai. Kalau sekarang mungkin ATM ya. Jadi amati, tiru, modifikasi. Nah, beliau falsafahnya pakai Ki Hajar Dewantara ya, Pak? Ya, betul. Itu di KN. Yang kedua, beliau membumbui harus ngewongke. Ngewongke itu ternyata di dalam bisnis beliau gambarkan kalau kopi di jalanan itu 3.000. Di kafe agak bagus 10.000. Tapi beliau bilang habis di hotel di Batu 1 gelas kopi 100.000. Bahkan itu mungkin rasanya lebih enak yang di jalan. Tapi ketika 150.000 itu di ngewongke di hotel 150.000, tidak ada yang protes. Malah dia pulang ke rumah senang cerita kepada tetangga saudara, kopi 150.000. Tapi mereka senang. Itu harga lebih mahal, tidak mengeluh, malah bangga. Ini kan itulah yang digambarkan beliau bagaimana. Ngewongke ini sangat penting, Mas. Jadi begini, wisata itu juga bisa kita pakai. Bagaimana ngewongke itu kan membuat orang senang. Coba kalau kita bahas ya, Batu dulu bagian dari Kabupaten Malang. Begitu dipisah menjadi kota Batu, kemudian dipimpin oleh seorang wali kota yang punya jiwa entrepreneur. Menurut maju-maju sekarang Batu sama Kabupaten Malang? Ya maju Batu jauh tau. Oh gitu ya. Karena di sana mulai guru ngaji dapat 750.000, tukang adzan muadzin itu dapat 750.000. Terus ada lagi, ini yang nyampaikan waktu itu Pak Wali, penjaga makam dapat 750.000 karena PAD mereka besar. Kabupaten Malang ya kini banyak yang berwisata ke Batu. Lucu, orang Batu mungkin jarang yang ke Kabupaten Malang. Nah, terus mereka membuang masuk ke wisata di Batu 150.000, mereka nggak keberatan. Tapi kalau ke Kabupaten Malang kita masuk 50.000 mungkin keberatan. Karena apa? Ngewongke tadi tidak dipakai, membuat orang senang itu kurang. Sehingga mereka ini ya apa ya, mungkin ya tidak puas lah. Nah, ngewongke itu tadi saya ngobrol sama yang mengatur jadwal itu, katanya Pak Gunawan itu sulit menolak undangan orang, sehingga meskipun kecil-kecil, pertemuan kecil itu didatangi aja. Nah itu apa ngewongke ini menurut Dr. Umar menjadi salah satu cirinya apa Gun? Iya, apa ini itulah jiwanya itu mungkin latar belakang dulu dianggap orang dari susah ya dulu. Apa orang ini tidak sama tiba-tiba berhasil seperti ini. Ceritanya di beberapa tempat itu asalnya juga susah. Sehingga bergaul dengan masyarakat kecil itu tidak ada jarak, tidak ada jarak. Ini yang kita lihat di kepribadian beliau. Sehingga ya termasuk undang-undang kecil pun sudah sama dengan perlakuan tidak hanya besar. Undangan kecil ini Mas Torik. Jadi saya di rumah ini kan biasa jagong, biasa mendengarkan aspirasi dari berbagai macam. Saya biasa jagong sama berbagai kalangan, baik orang becaan, orang gojek, orang-orang
rombengan, dan berbagai macam orang. Bahkan anak pang juga kadang-kadang main ke rumah. Saya tidak pernah membeda-bedakan, karena pada prinsipnya manusia itu kan sama. Yang membedakan manusia cuma aksesoris saja. Tadi di mata Tuhan, di mata Allah, kita ini belum tentu. Kan gitu toh. Antara saya dengan orang bejaan belum tentu kalau lebih mulia saya daripada orang bejaan. Ini bagi saya, makanya kita hidup ini jangan pernah rumongso, merasa bahwa kita lebih mulia, lebih baik, jangan. Karena pada prinsipnya hidup ini tentunya harus sinau, belajar agar lebih baik. Juga kita ini harus bisa menghargai sesama, ngewongke tadi. Ngewongke ini ternyata sangat luar biasa. Dan ngewongke itu tadi disampaikan oleh Dr. Umar. Ngewongke ternyata juga kalau kita pakai di dunia bisnis, itu punya nilai profit. Nilai profit bisa dari 3.000 menjadi 10.000, bisa 150.000 karena ngewongke tadi. Ya. Oke, terus terkait program tadi mau dibawa ke Kabupaten Malang, mau dibawa kemana? Nah, kalau Dokter Umar ini kan backgroundnya kesehatan, dokter rakyat kalau di Instagram saya lihat. Nah, itu apa ada program di bidang kesehatan yang spesifik yang mungkin akan menjadi pembeda dengan yang sekarang? Gimana, dokter? Jadi saya mendapat anugerah di profesi dokter, bagi saya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu memang juga latar belakangnya ketika kami disuguhkan untuk masuk ke kedokteran atau di teknik. Itu saudara-saudara, Mbak, Ibu itu kalau di kedokteran ada kesempatan untuk mengobati orang di rumahnya, datang ke rumahnya, nolong kayak zamannya Budi Tomo, tokoh-tokohnya dulu ngobati orang di daerahnya, di masyarakatnya. Nah, itu senang saya. Waduh, berarti ada kita punya kesempatan berandil di sana, menolong sesama itu. Nah, inilah yang kemudian ketika kami ngobatin gratis melalui di Ansor, di NU itu kemudian bolong-bolong ngomongnya, ini dokter rakyat ini wis nyumbang-nyumbang gitu. Nah, di sini kita berharap juga masalah kesehatan di Kabupaten Malang, warga miskin itu harus gratis, pelayanannya jangan sampai dihambat. Termasuk ketika dirujuk ke Saiful Anwar di luar Kabupaten Malang, bagaimana mereka itu juga bisa ditangani dengan baik. Programnya apa konkretnya di bidang kesehatan? Ya, pelayanan pengobatan yang gratis terutama untuk warga miskin. Ya, itu harus. Jadi BPJS masalah. Ya memang saya ingin seluruh masyarakat yang di bawah ekonominya termasuk orang miskin itu harus dijamin kesehatan oleh Kabupaten Malang. Dan tentunya itu kita akan melakukan pendapat ulang. Selama ini kan masih semeraut. Dan saya ingin nanti data itu bottom up dari RT punya ke desa baru kabupaten, bukan top down. Kalau top down mesti amburadul, sehingga banyak kejadian mulai BLT, mulai urusan kesehatan. Ini orang yang yang kaya malah dapat, orang yang mampu malah orang yang miskin nggak dapat. Jadi pendataan ulang ya, kalau kita melakukan pendataan ulang, jelas kita evaluasi. Saya ingin memang mulai pendidikan juga gitu, kesehatan juga gitu. Harus orang tidak mampu bagaimana bisa sekolah gratis. Enggak. Saya ingin memang gotong royong harus kita. Nah itu kalau di visi misi di website kami itu kan ada namanya visinya berdaya saing, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan. Tapi ini sangat umum ya. Tapi yang jelas di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan ini juga menjadi konsen lah kira-kira ya. Nah terus kira-kira kenapa mungkin kalau orang yang rasional kenapa perlu memilih ini kan perbaikan dan perubahan. Kenapa kok nggak memilih satunya? Kira-kira kenapa harus memilih secara program? Kenapa program yang diunggulkan harus memilih Abah Brun dan Dr. Umar? Silakan. Ya tadi saya sampaikan berdaya saing tentunya. Kita ini punya program ini adalah ilmunya tadi, ini teknik tadi.
yang disampaikan oleh Kiai Warga itu akan kita pakai di dalam program kita. Jadi apa yang sudah dilakukan daerah-daerah yang maju, kita akan belajar dari sana. Dan tentunya setelah kita mempelajari bagaimana kita bisa mengeterapkan di Kabupaten Malang. Dan tidak hanya mengeterapkan, tentunya karena kita ini harus kompetisi. Budaya saing tentunya harus kompetisi. Yang kita lakukan adalah inovasi. Inovasi inilah bentuk nambah yang harus kita lakukan di Kabupaten Malang, sehingga Kabupaten Malang ini nanti bisa menjadi kabupaten yang punya daya saing, ekonominya meningkat, bisa mandiri. Itu tentunya harus kita lakukan. Ya, ini ketika di wisata itu menjadi concern beliau. Bagaimana wisata kita tidak seperti sekarang. Jadi salah satu yang pernah diproteskan sebelah itu ketika Tumpak Sewu di Apel Gading itu diprotes. Ketika Tumpak Sewu dipromosikan secara media nasional, beliau protes. Kenapa Tumpak Sewu dipromosikan oleh Lumajang? Karena di Lumajang itu sangat laku. Air terjun Coban Sewu, kalau di kita Jawa namanya Coban Sewu, itu miliknya Kabupaten Malang. Di Apel Gading. Ya. Tapi melihat yang dari Lumajang itu lebih banyak. Karena tempat untuk melihat view itu dibuatkan yang nyaman. Jalan ke situ halus sekali. Jadi harus di tempat wisata harus ada kehadiran Pemkab. Betul, kita coba bandingkan sendiri ya. Sebelah dari wilayah Kabupaten Malang. Kalau kita berjiwa lapang dada, harusnya begitu di sana seperti itu. Kita harus menjawab lebih dari itu. Sampai turun dari sisi Kabupaten Malang, itu masih jalan undang-undangan tanah yang dibatasi bambu karena itu mandiri dari masyarakat. Itu kalau hujan, jalannya itu hilang. Sehingga turun ya bisa kepleset-kepleset. Belum lagi jalan masuk ke wisata di sana. Geronjal-geronjalnya minta ampun, tanya sendiri sama Apel Gading. Di sana ada air terjun lagi yang di sebelahnya, konektivitasnya tidak bagus, jalannya itu masalah gitu. Jadi kalau itu di sana promosikan, kita promosikan juga lah milik kita, tapi dibagusin dulu infrastruktur dilakukan apa ya? Artinya bagaimanapun, pertama inilah akses jalan menuju wisata ini harus bagus. Itu menjadi komitmen kami berdua. Dan selama ini menjadi banyak kritikan juga ya jalan-jalan di Kabupaten Malang itu. Mungkin karena terlalu luas Pak ya, sehingga APBD tidak mengcover. Itu gimana? Ya tergantung sebetulnya itu adalah goodwill lah. Niat baik kita, semangat kita untuk memperbaiki akses ke wisata ini. Karena saya banyak sekali mendengar katanya mereka itu kalau menuju wisata di Malang Selatan ini pulangnya harus pijat. Karena badannya sakit semua. Ya, ini yang harus betul-betul kita pertimbangkan. Dan itu kebanyakan dari komen-komen, pokoknya mau membenahi akses ke wisata ya tak pilih. Kalau itu menjadi komitmen kita berdua, kita akan memperbaiki semua akses menuju wisata yang ada di Kabupaten. Dan seluruh kabupaten ya, jadi di selatan aksesnya adalah untuk keunggulan pantai kita yang luar biasa. Di barat, timur, utara itu perbukitan kita yang luar biasa. Itu kita tawarkan semua. Dan itu tentu ya infrastruktur memang menjadi sekolah prioritas. Terutama akses wisata. Oke. Sama mungkin banyak program lain ya. Kalau saya lihat di website KP itu ada satu desa satu ambulan dan lain-lain, atau mungkin setiap kecamatan itu nanti ada balai kesenian, banyak lah nanti. Itu gimana? Jadi memang kita ingin bagaimana kesenian ini adalah bagian daripada kebutuhan masyarakat. Kesenian, kebudayaan itu bagaimana supaya berkembang, tapi mereka bisa dibantu oleh Pemkab ya untuk bagaimana supaya itu lebih baik, termasuk nanti bagaimana mengembangkan potensi-potensi kebudayaan yang kita miliki ini supaya juga bisa berkembang. Salah satunya ada kesenian ludruk yang semakin lama semakin hilang.
Ini ada aduan ke saya, potensi lutut yang semakin lama tidak dikenal. Dan tentunya itu saya sampaikan harus ada inovasi gimana anak muda, anak milenial tertarik. Ya, potensi jalanan ini juga bagus. Macam-macam potensi ini yang harus kita pikirkan dan kita manage tentunya dengan memberikan edukasi yang lebih positif. Bagi kita kan seni itu universal, ya. Hidup itu tidak cukup hanya baik, tapi baik dan indah. Indah ini adalah seni. Seni inilah yang membuat hidup ini tidak hanya baik, tapi indah. Dan seni ketika melengkapi pariwisata, kita lihat Kabupaten Badung dengan PAD terbesar seluruh Indonesia. Karena apa? Wisata-wisata itu dihiasi dengan budaya lokal. Ya. Oh, Bali ya. Bali, tari kecak. Oh, itu menjadi khasnya. Lah di Malang Kabupaten ini banyak seni-seni itu. Nah itu nanti kalau saling melengkapi dengan sumber daya alam. Tapi selama ini nggak pernah disuguhkan kan orang Kabupaten Malang misalnya ke pantai juga nggak dapat apa. Itulah perlunya pemerintah hadir di sana. Siap. Oke, ini terakhir mungkin soal NU. Nah, ini kan menarik soal NU ini. Ini kan Dr. Umar ini kan NU Tulen, beliau juga NU. Nah ini gimana? Dan sebelah juga NU juga. Nah itu gimana? Cara mencuri suara NU atau mendapat atensi dari NU agar orang NU ke sini atau ke sana itu gimana? Silakan, kita Dr. Umar. Ya kalau di kami kan jelas NU. Beliau dulu bendahara NU. Saya ini mulai Ansor, Komandan Ansor Jawa Timur, Ketua PDNU, Wakil Ketua sekarang ya, Koordinator Pengkaderan. Kalau sebelah itu kan ngaku-ngaku saja. Oh gitu, rekam jejaknya. Coba dilihat rekam jejaknya. Pernahkah di kepengurusan NU atau Musliman? No. Dilihat aja. Wali Banter dulu pernah wakil ketua Ansor, tapi di NU tak pernah. Kalau di PKB ya, tapi PKB dengan NU kan beda. Jadi warga NU harus ke sini, bukan di sana ya? Ya kalau ya silakan dinilai sendiri lah begitu. Kan kita ini menawarkan tiga aspek itu, rekam jejak, kepribadian dan program-program kita. Tiga hal. Ya, terus saya kira begini, NU itu sekarang sudah cerdas. Mereka bisa memilih dan memilah. Memilah dan memilih mana yang punya gagasan, punya program yang jelas. Tentunya mereka sudah merasakan. Ya, sudah merasakan. Tapi mana yang harusnya yang bisa untuk memberikan inovasi Kabupaten Malang, yang bisa memberikan harapan untuk Kabupaten Malang mana? Jadi bukan janji. Kalau kita ini kan belum pernah jadi kepala daerah. Gitu loh. Jadi saya ini orangnya tipenya pekerja, bukan orang yang suka janji. Saya itu malah takut kalau suruh janji, lebih baik saya berbuat daripada berjanji. Ya. Oke, Abang Gun, tadi kita bicara soal ketika terpilih programnya dan sudah sangat banyak. Nah, ini pertanyaan terakhir. Nah, ini kan kemarin Abang Gun ketemu Pak Sanusi kan. Nah, ini kan pilkada damai lah kira-kira gitu ya, nyanyi bareng dan lain-lain. Nah itu kalau terpilih, kalau tidak terpilih gimana Abang Gun? Politik riang gembira. Politik riang gembira. Kalau nggak terpilih, seperti apa Abang Gun? Apa akan tutup dengan rakyat, dengan masyarakat, atau gimana? Misal kemungkinan terburuk, kita bicara kemungkinan terburuk jika tidak terpilih. Semua ini tentunya harus menata niat pada hati, sehingga terpilih atau tidak, yang penting saya akan tetap berbakti masyarakat dengan kemampuan yang saya miliki. Karena saya memang punya jiwa sosial mulai kecil. Senang membantu orang. Cuman kalau saya menjadi kepala daerah, insya Allah jiwa sosialnya semakin luas dengan kewenangan yang kita miliki. Ya. Kita terulang, kalau terpilih kan menjadi N2 ya. Kalau tidak terpilih, apa yang akan dilakukan dari Ya, kita harus menjunjung fair play sportivitas. Ibarat olahraga pertandingan itu ya ada yang menang, ada yang kalah. Taruh garis tangan kita nanti bagaimana, tapi tanda-tanda langit sudah bersama kita. Kita berusaha keras
untuk memadukan tanda langit dengan Tanda realita itu. Amin. Hakul yakin Tanda-tanda saya menang. Kita menang. Pak Gunawan, kami Siap. menang. Hakul yakin. Hakul yakin. Ada senjata rahasia yang tidak saya sampaikan dan mungkin selisihnya nanti minimal 80. Oh, senjata rahasia kan? Karena rahasia tidak usah saya sampaikan. Siap. Untuk logistik aman ya, logistik itu kan logika kan katanya ada logistik, kalau logistik aman ya. Itu pasangan ini ya. Ya kalau itu bisa orang bilang memang gajah dengan sebelum. Tapi untuk berperan ini kita sudah punya bekal. Ya mungkin tidak berlebihan, tapi insya Allah cukup untuk memenangkan 60%. Oke, terima kasih Abang Gunawan dan Dr. Umar. Nanti mungkin kita akan podcast lagi antara Februari Maret ketika sudah terpilih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Di sini ya. Dan mungkin nanti teman-teman ini nanti calon lain dari Malang Raya, tidak hanya dari kabupaten juga akan kita undang. Mungkin dari kubu sebelah juga akan kita undang. Nanti teman-teman dari Tugu Inspirasi bisa membandingkan mana yang bisa teman-teman pilih dan mana yang tidak perlu teman-teman pilih. Sampai jumpa di podcast Tugu Inspirasi selanjutnya dengan calon-calon kepala daerah yang lain. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.